Gak ada satu-satunya alasan kenapa sampai sekarang gue gak bisa disantet, karena santet itu gak pernah ada. Itu cuma rekayasa dan kebohongan semata. Percaya ya dengan ada ilmu goib? Percaya karena memang sudah pernah terjun langsung juga ya. Simpelnya ilmu santet itu buat menyakiti, ilmu pelet itu buat bikin dia tuh suka, ketutup gitu, auranya nggak kelihatan. Di gua ada nggak? Ternyata tuh dia memang lagi dirasuki sama beberapa makhluk. Sebenarnya yang di dalam fan ini dia tuh mau ke kamu memang harus menerima. Sosok hantu gitu minta tolong ke lu gitu. Ada. Bukan manusia nih. Iya, ada. Biasanya kelabang yang utusan dan kelabang binatang berhiasa tuh beda. Yang ketiga. Pelet. Dia kayak kecintaan banget. Terus aku lihat sih kalau dari box aku ya, itu tuh hampir separuh jiwanya tuh kayak udah emang udah under control banget, udah kayak robot tuh, kayak udah hilang gitu. Ketika lu baca dia marah. Marah. Gue boleh lihat nggak? Yang di pelet. We look, we don't just. Nyebelin banget bang, nyebelin banget. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Please welcome Nada. Apa kabar Nat? Baik. Long time no see ya. Iya. Kayaknya kita terakhir ketemu tuh 2 tahun yang lalu. 3 ya? 2022. Iya 3 tahun. 3 tahun. Wow. Ya jadi Nada ini adalah salah satu tim gue di Fadi Potret dulu. Dan dia ini punya gift yang bisa dibilang itu nggak kaleng-kaleng. Ya dong. Iya bisa dibilang kayak. Ya oke. Jadi dia ini tuh antusias banget sama dunia perhororan. Nah makanya dulu tuh lu sempet megang jadi PIC Unseen. Betul. Ya kan. Ada lagi yang bikin gua kaget. Jadi dia itu sampai punya apa sebutannya geng kali ya, geng. Iya, geng pertemanan lah ya. Geng pertemanan. Kalau geng-geng pertemanan kan biasanya geng pertemanan lari, pertemanan sehat, pertemanan apa, ini geng pertemanan horor. Nah, tapi yang luar biasanya karena gue baru banget denger kemarin dari tim gue, si Karen sama si Nindi, Bang Nada tuh sekarang sama temen-temennya tuh suka bantuin orang, katanya gitu. Hah, bantuin orang gimana? Iya, yang kena-kena kayak gitu, apa pelet, santet kayak gitu. Berarti lu udah into banget tuh, jam ke situ banget. Sebenarnya nggak into banget tapi kayak memang dipanggil mungkin ya untuk seperti itu. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh lagi mengenai apa yang akan kita bahas hari ini ada satu video yang pengen gue liatin ke Nada karena baru tadi malam gue dikasih lihat sama tim gue kayak, oh oke, seru gitu. Oke, ini videonya. Di 6 hari yang lalu gue bikin sebuah tantangan yang cukup kontroversial ya. Yang mana di tweet gue bilang kayak gini. Barang siapa yang bisa membuat gue muntah laku atau menyantet gue, maka dia akan mendapatkan sebuah unit mobil Alphard. Oh. Gak ada satu-satunya alasan kenapa sampai sekarang gue gak bisa disantet, karena santet itu gak pernah ada. Itu cuma rekayasa dan kebohongan semata. Ya namanya santet. Demit, lelembut, hantu, klinik, indigo. Omong kosong ya. Tanggapan Nada tentang konten Ferry Irwandi ini gimana? Sebenarnya aku tuh udah hampir sering ketemu orang-orang yang setipe dengan si Mas Ferry ini. Oke. Dan diantaranya bahkan teman-teman juga sendiri. Dan aku sih nggak pernah memaksakan mereka untuk percaya sama hal tersebut. Karena ya emang kalau belum ngalamin sendiri tuh emang belum percaya, ngerti gak sih Bang? Karena emang beberapa teman-teman aku yang tadinya nggak percaya sampai akhirnya mereka ngalamin sendiri. Terus end up mereka kontak aku. Ya mereka baru akhirnya percaya gitu kalau emang itu beneran ada.
Ya makanya di situ kan Ferry sempat bikin konten kayak ya udah coba santet gue yang spesifik aja biar gue tahu gitu. Bahkan dia mau ngasih reward loh, mobil Alphard gitu. Gini, nyantet itu kan butuh ini juga ya bang, niat ya bang. Emang niat itu mau ngapain gitu loh. Iya. Terus juga kalau misalkan ilmu santet ini yang aku tahu ya, kalau misalkan kalian ngincer satu orang, misalnya dalam satu keluarga nih, yang mau diincer bapaknya misalnya. Ya kalau misalkan bapaknya itu tadi kuat, memang benar, memang ada orang yang imannya kuat, yang memang entah kenapa kadang-kadang orang-orang yang nggak percaya itu malah lebih susah buat kena kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, nanti mereka, ini gue dapat poinnya nih. Oke. Ya, mereka tuh biasanya nanti mental ke keluarga lainnya. Bisa jadi kayak gitu. Misalnya di keluarga itu yang paling lemah siapa? Bisa istrinya kah atau anaknya kah yang masih kecil atau apa gitu. Biasanya mereka akan kelempar ke anaknya gitu. Itu sih udah pernah aku alamin sendiri kalau itu kebetulan. Oke. Jadi aku belajar kayak gini ternyata ya gitu kalau santet gitu sih. Oke, tapi Nada berarti percaya ya dengan ada ilmu goib? Percaya karena memang sudah pernah terjun langsung juga ya, dan ngelihat juga langsung dampaknya, jadi ya percaya. Oke, gue nggak tahu nih. Gue sering dengar kayak, ini kena santet, ini segala macem. Tapi lu gimana bisa tahu kalau orang itu kena santet? Ada ciri-ciri khusus nggak sih? Okay. Kan kalau misalnya tadi kan si Ferry sempat ngomong kayak, ya udah bikin gue muntah paku gitu, atau apa gitu, sakit gitu ya. Apa gitu, dan itu juga sudah dibuat di film-film karena berdasarkan cerita-cerita atau urban legend lah ibarat kalau kena santet. Tapi kalau misalnya Nada sendiri nih sama temen-temen kalau lagi ngobatin atau tahu kayaknya lu kena santet ya, ada ciri khusus nggak sih dari orang tersebut yang kena santet? Biasanya sih kita lihat dari fotonya orangnya dulu sih. Biasanya kan yang minta tolong itu tuh nggak direct orang itu yang kena gitu. Jadi biasanya dia kenal orang, orang itu minta tolong gitu. Jadi kita biasanya lihat dari foto dulu. Kalau yang itu tahapan aja ya, tahapan lihat dari foto dulu. Terus. Kalau yang aku lihat sih biasanya mereka tuh dari, kalau kita lihat mungkin kita sebutnya aura ya. Itu tuh kayak nggak kebuka gitu bang, kayak ketutup gitu, auranya nggak kelihatan cerah, atau misalnya kulitnya tuh, mukanya tuh kayak kusem gitu, yang bukan karena nggak skincarean ya, tapi dia beda lah pokoknya. Ada aura gelap yang lilingin mereka gitu ya kalau dari mata kita gitu. Dan biasanya kita bisa tahu lebih lanjut kalau misalkan kita ketemu orangnya langsung atau misalkan kita datang ke rumahnya gitu. Ntar kita bisanya selidikin sih kayak di rumahnya tuh kira-kira apakah ada yang ditanam kah, atau misalnya ada yang ditaruh kah di situ makhluknya buat nyakitin gitu. Kayak gitu sih. Oke. Ini di gua ada nggak? Enggak bang. Hah? Lagi enggak. Lagi enggak maksudnya? Ya elah bang. Maksudnya gimana? Ya lagi enggak. Biasanya mah kan ke bawah dulu kan, pas di sini juga aku kan sering. Iya. Ya nanti kita bahas ya. Tapi gue juga masih penasaran. Apa bedanya ilmu santet sama pelet? Oke. Ini yang dari aku tahu. Simpelnya ilmu santet itu buat menyakiti. Ilmu pelet itu buat bikin dia tuh suka. Jadi dia nggak nyakitin orangnya, tapi orangnya tuh dibikin kayak mungkin baca hipnotis kali ya. Jadi kayak dia nggak sadar sampai dia lupa semuanya, dia bisa kecintaan banget atau tertarik banget sama orang ini gitu. Tapi tidak menyakiti. Oke. Sakitnya kalau misalkan orang itu dibersihin, itu orang baru sakit. Oke. Karena gini. Balik ya jadinya ya. Iya. Yang satu untuk menyakiti langsung, yang satu untuk bikin si orang ini tuh jadi tertarik, terlena dan segala macam. Gitu. Tapi ketika ketahuan ini kayak ini lagi di pelet nih, pas dibersihin sakit. Sakit ya biasanya. Oke, kalau misalnya tadi lu sempat bilang kalau santet itu kan itu kelihatan dari auranya. Nah, kalau pelet kelihatannya dari apa? Sama. Auranya juga kelihatan. Sama. Tapi kan gini, kayak misalnya kan si pelet itu kan dibuat tergila-gila gitu kan. Misalnya gue nih dipelet sama orang, terus gue tergila-gila sama itu orang gitu kan. Kan aura gue mestinya nggak gelap dong, karena kan mestinya butterfly in my stomach kan, kayak berbunga. My stomach ya gitu kan. Gue lagi coba nih, karena kan
ini lanjutannya tayang di Noise kan? Ya. Jadi harus pakai bahasa Inggris gue. Oke. Gitu. Jadi itu kayak berbunga-bunga kan? Iya. Mestinya karena kan lu tergila-gila sama si yang Orang ini. melet ini kan gitu. Ya. Auranya? Tapi kalau yang gue lihat beda bang. Jadinya kayak oke ini under sihirnya under spell nih gitu. Pas dia ceritain, misalkan dia ceritain cowoknya. Dan kadang kalau orang dipelet atau orang disantet, mereka itu bisa sadar dengan sendirinya kalau mereka lagi disantet atau lagi dipelet. Kayak mereka feeling kayaknya nih bukan diri gue deh. Kayaknya nih gue lagi nggak feeling kayak diri gue. Kok ini kok bisa begini ya gitu. Mereka tuh punya kebingungan sendiri sama dirinya sendiri. Nah itu biasanya ntar mereka nanya ke gue, barulah. Tapi apakah orang yang yang pelet dulu deh ya? Karena kalau santet kan udah penyakit apa segala. Kalau misalnya pelet kayak pasti ada kebingungan kan? Betul. Kalau misalnya dia dipelet kan dia pasti bertanya kayak, aduh ini kayak bukan gue dan segala macem. Tapi bagaimana bisa mereka sadar? Karena kan mereka ada kebingungan. Bagaimana? Misalnya gini, bisa nggak sih tanpa dibantu sama orang yang punya gift gitu? Walaupun di sini kayak tadi kan Ferry juga sempat bilang kayak, gue nggak percaya yang kayak gitu-gitu. Gitu. Bisa sih. Biasanya sih kalau orang-orang yang aku kenal tuh yang beberapa yang emang kena pelet gitu, mereka tuh bisa sadar pas mereka mulai rajin ibadah. Karena make sense. Surprisingly memang orang-orang yang kena pelet itu kena santet itu tetap ada pengaruhnya sama iman. Ya. Gitu. Oke. Jadi biasanya mereka ya lupa akan ibadahnya segala macam, terus mereka melakukan apapun yang diminta sama si orang yang melet ini gitulah. Apapun itu. Dan mereka tuh nggak sadar padahal mereka tuh kayak ini kenapa diginin ya? Tapi nggak apa-apa deh, mungkin buat ini gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu, jadi kayak gitu. Dibuat linglung terus kayak ya udah ngelakuin apa aja yang disuruh gitu ya. Iya benar. Oke, tapi gue pengen tahu nih sedikit flashback ya atau throwback gitu ya. Gue waktu selama lu kerja di Fadi Potret, gue tuh nggak pernah tahu secara detail mengenai segifted apa sih seorang Nada itu. Iya, karena mungkin gue spill sedikit ya. Jadi waktu itu di tahun berapa? 2023. Bulannya gue lupa. 2023. Karena kejadian pas lagi itu kan mau mendekati film gue launching. 22 ya? 22. Oh 2022 sorry. 2022 kayaknya. Film gue launching. Itu kan lu sangat sensitif banget gitu kan. Jadi gue juga nggak tahu karena kan gue tidak merasakan gitu kan. Masa sih bang? Ntar gue lupa lagi. Ya kan gue dikasih tahu sama orang sekitar gue ya gitu. Karena temperamen, marah-marah terus segala macam. Wah pokoknya dibuat gila. Akhirnya gue diingetin orang. Ada yang beda sama gue gitu kan. Tapi kan gue gak sadar gitu. Nah lu salah satu yang ikut bantu bahu-membahu lah gitu. Ya kan. Cuman gue gak tahu nih seberapa sensitifnya seorang Nada terhadap sosok-sosok tersebut. Itu sih yang pengen gue tahu gitu. Mungkin titik balik awalnya tuh pas SMK kelas 2 kali ya. Jadi pas SMK kelas 2 itu kebetulan ada teman sekelas gue yang ternyata tuh dia memang lagi dirasuki sama beberapa makhluk gitu. Banyak beberapa ya. Beberapa makhluk gue lupa antara 3 atau 5 gitu ya. SMK oke. Nah, jadi awalnya teman aku ini tuh biasanya tuh dia tuh rajin banget sholat. Dia yang selalu ngajak aku sholat zuhur kalau istirahat segala macem gitu kan. One day tiba-tiba temanku yang lain tuh bilang sama aku kalau misalkan badan dia tuh panas. Badan si anak ini panas. So aku bilang demam. Udah kayak demam deh Mi. Aku dulu bilang Umi ya. Nah terus akhirnya panas nih badannya. Iya dia bilang panas banget. Terus pas aku pegang, aku samperin aku pegang tuh dia badannya malah nggak panas tapi dingin. Dia nggak ngomong apa-apa. Kayak pandangannya kosong aja. Terus ya udah aku liatin kan tuh kayak nggak sakit gitu kan, aku pegang gitu. Enggak kok nggak demam gitu. Tapi dia diam aja ngeliatin kayak gini kan. So aku liatin matanya gitu. Kayaknya nggak beres deh gitu. Cuman pas itu aku belum bisa lihat begitu-begituan kan. So aku bilang apa jangan-jangan diganggu setan ya gitu. Itu apa nyeletuk aja gitu? Nyeletuk kayaknya bukan sakit biasa deh aku gitu.
coba kali ya nemuin guru agama. Akhirnya langsung. Iya, akhirnya aku bukan ke langsung UKS, ke guru agama. Iya. Iya benar beda. Karena feel aku tuh kayak ini kayaknya. Nggak, karena lu udah ngecek kan nggak anget, nggak apa gitu. Ngapain ke UKS, guru agama aja langsung guru gitu. agama mungkin guru ruqyah gitu kan. Iya. Ya udah ya kita ngadu lah ke guru agama. Dulu yang dan guru agama ini tuh emang agamis banget gitu. Dan, aku ngadu lah, Pak, ini ada temen aku si F gitu kan. Kebetulan cewek yang kena. Oh, Fanny. Cewek. Ya boleh kita panggil Fanny aja ya. Fanny gitu kan. Kayaknya digangguin deh Pak gitu. Digangguin apa? Lu yang ngotot ke si bapak ngomong ya. Kayak digangguin deh Pak dia gitu. Soalnya katanya demam tapi nggak panas gitu kan. Ya coba nanti saya cek gitu. Kebetulan memang setelah istirahat itu pelajaran guru ini. Untungnya. Terus guru ini nyamperin aku. Terus tuh yang mana gitu kan. Yang itu aku bilang gitu. Terus sama bapaknya langsung di ruqyah di kelas gitu pakai ngaji gitu. Akhirnya pada nanya aku dong kenapa Nat gitu kan. Ya kayaknya kesurupan deh gitu aku gitu. Nah, tapi lu anak SMK bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Lu terinfluence dari mana itu? Iya nggak tahu. Pokoknya itu kayak tiba-tiba feeling aja. Itu feeling aja terus akhirnya setelah di ruqyah itu memang dia agak kayak nangis-nangis gitu kan. Tapi nggak rusuh sih alhamdulillahnya ya di kelas itu. Terus Pak I langsung nyamperin aku. Iya ini kena gangguan gitu. Ntar coba saya ruqyah lagi aja gitu. Saya lapor wali kelas dulu ya gitu. Ada namanya wali kelas aku Pak C. Nah terus laporlah si Pak I ke Pak C ini kan. Kalau ada satu anak yang bermasalah gitu. Aku dipanggil lah sama si F ini kan. Sama si Fanny ini kan. Suruh ke ruang guru. Dan aku tuh gak tahu menau bahwa si Pak C ini ternyata dia bisa gitu. Jadi ya udah kita datang terus kenapa kamu gitu. Enggak apa-apa kata si Fanny gitu. Emang gak mau sholat Nat selama ini gitu. Iya sih Pak. Ini setelah di ruqyah di kelas? Iya aku habis itu dipanggil ke ruang guru lagi? Ketemu wali kelasnya. Oh iya oke. Terus habis itu wali kelasnya bilang ya udah saya coba dulu ya gitu. Lah bapak bisa gitu kan. Oh iya aku karena nggak tahu banget karena dia bener nggak kelihatan dia bisa kayak gitu ya aku nggak tahu gitu karena dia bukan guru agama. Bukan, dia guru broadcast. Dia guru film. Dia guru film ya. Terus Nat emang kamu gak ngerasain apa-apa kata dia gitu. Si Pak C ini nanya nih. Yang nyadar pertama siapa? Jadi kan kita ke ruang guru tuh bertiga kalau nggak salah sama teman aku satu lagi aku lupa siapa. Terus ini siapa yang nyadar kalau misalkan Fanny kenapa-napa gitu? Saya, gitu kan. Nah kamu tuh dari mana dia kena? Aku kayak gini, nggak tahu Pak. Nah kamu nggak tahu Nat gitu. Ini sebenarnya yang di dalam Fanny ini dia tuh mau ke kamu, mau ngerasukin kamu, cuman nggak bisa. Tapi karena kamu selalu nempel sama Fanny, akhirnya Fanny yang dimasukin. Bisa begitu. Maaf ya Fanny. Ini fun fact Fanny belum tahu ya sampai detik ini ya. Kalau misalnya sosok itu tuh mau masuknya ke lu. Tahu. Terus oh gila kalau nggak tahu sih kayak tahu Fanny. Fanny sudah tahu. Kayak temenan sama Dada. Gue sensor sendiri nih. Iya. Nah, terus habis itu ya udah akhirnya ya kamu tuh sebenarnya bisa Nat, tapi kayaknya kamu nggak sadar deh gitu. Buktinya kamu tahu nih si Fanny kenapa-napa padahal gak ada yang nyadar gitu kan. Ya udah aku bilang enggak lah Pak. Terus akhirnya nih kamu mau lihat yang masuk ke dia. Ini saya kasih lihat gitu katanya. Lah. Jadi si Pak C. Jadi di switch gitu, mau di switch sama Pak C dari Fanny menjadi satu makhluk ya gitu lah. Nih kamu ketemu satu deh biar ngerti biar tahu gitu kan. Dia berubah kan. Langsung ngeliatin aku gitu tapi kayak nafsu gitu ngerti gak? Pengen ngapa? Ya nafsu berarti pengen ngapain tuh? Nafsu berarti sosok yang di dalam itu cowok? Iya cowok, ada cowok 3, cewek 2 kalau gak salah ya. Tapi ada satu yang emang commanding gitu mereka buat ayo ikut gitu. Nah ini yang memang yang nafsu gitu lah. Terus ditanya kenapa kamu ngeliatin ada kayak gitu? Terus dia cuman kayak gitu-gitu doang. Gue kayak melet-melet terus dia kayak jilat-jilat kayak ngerti kayak gitu-gitu. Pak, udah gak Pak? Saya takut gitu kan. Tapi lu tahu dari mana kalau misalnya dia nafsu sama lu? Kan bisa aja dia siluman kadal. Ya itu dari Pak C. Bang awas kejilat kali kan. Oh iya. Gitu. Nyetrum nanti ya. Iya. Nah terus ya udah akhirnya kata Pak C, yaudah nanti biar saya bantu gitu. Nah kamu Nada sini dulu sama saya ngobrol berdua. Fanny sama ini udah balik lagi ke kelas gitu kan.
Lah kok jadi gua? Lah bentar, itu belum dikeluarin. Udah di switch lagi. Kasihan dong. Keluar melet terus kan orang bingung juga ya. Pegel loh itu. Coba 5 jam aja. Oke, dah. Ya udah. Berarti ibaratnya Fanny disuruh pulang ke kelas lagi, udah sembuh lah. Iya, aku di hold di situ. Terus dia bilang lah, iya, jadi kamu tuh ada punya gitu gift ini gitulah. Dan kalau saya lihat saya emang kayak gift dari sananya, dari lahir gitu. Jadi bukan karena keturunan, bukan apa gitu kan. Bukan karena trah. Iya benar, itu yang ngomongnya. Berarti indigo dong. Kind jatuhnya. of. Iya. Dia sebutnya kayak gitulah. Oke. Aku nggak percaya dong. Aku bilang saya nggak bisa lihat apa juga Pak gitu. Iya memang belum. Ini kan masih 16 tahun. Ya SMK kelas 2. Ini baru gitu. Ya tunggulah umur 20-an paling kau bisa nyembuhin orang. Dia bilang gitu. Pak C ini ngomong. Wali kelas lu. Ya kamu ntar bisa juga ngeliat sifat-sifat orang. Jadi bagus buat bisnis katanya gitu. Jadi kau bisa. Iya jadi kau bisa tahu nih orang mau nyelain atau emang beneran mau partneran kayak gitulah. Kamu memang harus menerima takdir ini gitu kan kata si Pak C. Ya udah. Dan semakin lama memang gak lama itu aku semakin sensing itu semakin kencang lah gitu. Aku cukup sering kesurupan di sekolah dulu. Kayak seminggu tuh bisa. Tapi ini setelah kejadian Fanny. Akhirnya lu yang kesurupan terus? Akhirnya gue yang kesurupan terus. Jadi tanganku sering terkilir soalnya mereka itu masuk lewat tangan kanan. Selalu. Nggak tahu kenapa lewat tangan kanan dan itu selalu kaku. Jadi bentuknya bisa nggak jelas gitu deh jari-jari aku. Aku juga kayak kenapa begini ya gitu kan. Ya udah. Pace cuma bilang sabar. Nanti lama-lama pasti bisa gitu. Pelan-pelan aja terus tetap sholat, tetap zikir, tetap ini gitu kan. Ya udah. Berjalannya waktu umur 20 tahun ya kan. Ya udah bener yang dia bilang memang semakin jelas melihat mereka. Terus kayak baru datang ke suatu tempat aku bisa langsung tahu nih tempat bermasalah kah atau enggak. Aku bisa tahu sifat orang dan bahkan apa yang dia lakuin kadang-kadang tuh kayak tiba-tiba kebaca dan orang itu pun kaget gitu. Aku juga kaget kayak kok bisa bener ya gitu ngerti gak sih? Ya kayak gitu sih. Dan sampai umur 20 berapa ya berarti ya? 21-22 deh kalau enggak salah. Bertemulah bereuni lah dengan teman-teman lamaku ini. Ini teman-teman dari yang geng sekarang ini. Ya udah. Benar. Ini gitu. Teman-teman lama tuh maksudnya teman-teman lama di ya itu yang horor itu. Iya maksudnya kenapa teman lama? Dia teman SD kah? Iya, teman kecil malah. Oh, teman kecil. Kalian tuh berapa orang? Kita tadinya berlima, sekarang cuman bertiga. Salah satunya yang pernah kita undang juga kan ke Ansin. Siapa namanya? Vita. Nah, itu teman kecilku Vita. Vita teman kecil gitu. Kalau satunya yang cowok itu dia teman SMP ku. Oh iya, berarti kan ini makanya kamu reuni karena kan ketika umur 20 tahun ketemu lagi sama mereka gitu. Reunian lah. Oke, masih inget gak sosok pertama yang Nada lihat? Sosok apa? Genderuwo. Pertama kali di sekolah, di tangga. Itu sih pertama kali. Nah, gue gak tahu nih karena setiap penglihatan tiap orang itu kan beda-beda. Apakah versi genderuwo yang lu lihat ini sama atau beda dengan genderuwo-genderuwo pada umumnya? Yang digambarkan sama orang-orang. Yang lu lihat coba yang lu lihat seperti apa ciri-cirinya? Kalau yang pertama kali sih seperti pada umumnya ya, mereka berbulu besar, tinggi dan memanjang kukunya gitu. Terus kayak ngeliatin aku gitu. Diam aja tapi habis itu aku kesurupan. Masuk tuh genderuwonya ke lu? Masuk. Itu pas yang umur 16-17 tahun itu, yang masih di sekolah di situ. Pas masih sekolah di situ. Capek enggak sih, Nat? Capek, sakit mulu. Aku tuh udah dibawa ke beberapa ustadz. Sampai ke pantai, aku lagi ke pulang kampung, tiba-tiba kayak Mbak bawa Nabila ke pantai ini, ada ustadz yang tinggal di sana, mungkin bisa nutup, bisa ini gitu. Terus sampai sana ustadznya lihat aku, coba garis tangannya mana Cat? Ibunya nggak bisa ditutup. Oke, itu blur gitu aja lo ngeliatnya, atau lu punya cara sendiri kayak, oke, gue pengen ngeliat misalnya di sudut itu, ada nggak di situ? Lu ada cara sendiri atau memang ya lu lagi normal tiba ada gitu? Dulu harus fokus. Dulu harus fokus. Misalkan aku cara fokusnya gimana? Misalkan aku ngerasa kayak di sini kayaknya oke kita lihat dulu kita. Ya udah aku liatin aja di sisi itu yang aku ngerasa gak enak gitu. Baru aku dapet ring gitu. Kalau sekarang mah enggak, sekarang weng gitu. Tapi karena udah terbiasa juga jadi kayak tetap takut kok Bang. Oh tetap takut? Takut ya kan karena kan
wujudnya macam-macam ya bang. Kadang ada yang wujudnya tuh menurut aku sangat tidak menyaman gitu. Jadi ya aku takut. Tapi pernah gak sih ada sosok hantu gitu minta tolong ke lu gitu? Ada. Bukan manusia nih? Iya, ada. Ya biasanya unfinished business. Tuh, tapi lu ada gak sih kayak menerapkan batasan atau aturan buat diri lu sendiri untuk, kan lu juga harus membentengi diri kan, kayak cuy lu tiap minggu kesurupan kan berarti kan lu sudah benteng yang mana biar nggak gampang, bukan ya mungkin kesurupan ya. Kalau sekarang lu udah punya paham dengan memanfaatkan gift lu tuh berarti lu bisa membuka tutup komunikasi lah ibaratnya. Iya. Sekarang udah begitu, bukan kesurupan lagi nih, komunikasi jatuhnya nih. Mediasi jatuhnya, jadi mediasi kalau ya. masuk ya. Ya kayak gitu sih. Gimana? Ya, Ada batasan sendiri atau aturan nggak sih? sebenarnya nggak ada sih, tergantung mood gua aja bang. Berarti lu kan sama teman-teman lu sekarang menggunakan kemampuan kalian untuk membantu orang. Masalahnya apa nih orang-orang ini yang biasa lu tanganin? Mostly santet sih sama pelet, beberapa pelet. Santet Tapi lebih banyak santet. Oke, santet dan juga pelet gitu. Berarti sekarang tadi kan lu sempat bilang sekarang tuh berarti lu dari berlima sekarang tinggal 3 orang. Ini semua tinggal di Jakarta semua nih. Di Jakarta. Oke. Berarti lu terbiasa menangani santet dan juga pelet. Sebenarnya dibilang terbiasa juga enggak sih bang, tapi iya bisa. Kasusnya banyak yang seperti itu. Oke. Apa yang dilakukan geng kalian saat ingin membantu orang kena pelet atau santet? Nah, apa tuh yang dilakuin? Screening dulu. Karena kan diagnosa dulu gitu ya. Ya terus tapi kadang kita juga tetap ngeliat dari segi medis sih, Bang. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kita bilang santet nih gitu, nggak. Pun kita misalkan udah ngeliat ada percikan-percikan santet gitu ya. Cuman kita selalu bilang apakah udah cek medis? Ada masalah medis nggak? Kalau ada apa gitu. Terus kita lihat dulu, biasanya kan kalau kita ngeliat orang yang disantet itu otomatis kita kan terkonek sama yang ngirim kan. Nah kita harus lihat dulu nih, ya seperti yang tadi dari videonya Mas Ferry itu tingkatan ilmu. Karena kan tapi kan Ferry bilang dia mediocre, dia bukan dapat terah apa, dia bukan keturunan apa gitu. Iya, tapi maksudnya ini dari yang ilmu-ilmu itu kayak ilmunya lebih tinggi. Oh si dukun lah, dukunnya si gitu. Dukunnya oke. Gitu. Jadi ya kita lihat dulu kita mampu apa enggak buat bantu, karena kan kita juga sadar ya kalau misalkan kita bantunya itu juga nggak akan mempan juga. Susah lah. Mempan mungkin bisa tapi susah gitu. Buat kita juga susah, buat si orang ini juga susah sembuh gitu. Oke. Tapi apa ada nggak sih lu kayak kan pasti ada efeknya ya? Iya. Iya kan, untuk lu yang bantu nyembuhin juga pasti ada efeknya kan gitu. Ada. Apa kalau boleh tahu nih efeknya? Lebih ke fisik sih jatuhnya. Fisik iya. Tapi didateng-datengin juga iya. Kadang kita juga diserang balik sih. Ini sama si sosoknya atau sama si dukunnya? Sama si dukunnya. Oh karena sudah terkomunikasi tadi. Ya otomatis kita langsung terkonek sama dukunnya kan kalau kita bantu santet. Kita ngelawan dukunnya. Kita nggak cuman bersihin orangnya, kita ngelawan dukunnya juga. Oke. Gitu. Ya keterkoneksi jadinya. Pernah sih pas itu kejadiannya aku lagi sholat tiba-tiba ada kayak kelabang gitu di kamar. Lagi sholat. Ini kelabang real? Ada kelabangnya, tapi biasanya kelabang yang utusan dan kelabang binatang berhiasa tuh beda. Ya, kalau kelabang kan biasanya kan kalau abang lihat jalan itu kayak agak lenggak-lenggok, bukan kelabang ya jatuhnya, kaki 1000 ya. Agak lenggak-lenggok gitu kan. Nah kalau ini tuh lurus menuju aku gitu. Itu bisa ditangkap, bisa dipegang? Bisa. Berarti kayak binatang beneran? Binatang beneran aja. Kayak ini real ya, bukan binatang gaib bukan, ya? Buat ngawasin mungkin ya, terus kayak cicak transparan. Weh, ada lagi tuh gue baru dengar cicak transparan. Iya jadi cicak. Tapi biasanya kan cicak-cicak di dinding ya? Ini cicak-cicak transparan. Tapi di dinding juga, tapi badannya transparan. Itu biasanya aku lihat dulu apakah emang dicicak beneran kah atau kayak dia adalah mata-mata. Kan transparan, gimana cara ngeliatnya? Enggak, dia cicak, tapi organnya kelihatan bang. Jadi ini real bisa dilihat pakai mata biasa. Even gue pun bisa lihat. Bisa. Dia kulitnya tuh bening, jadi saking tipisnya mungkin. Jadi makanya kita bilang transparan karena kulitnya kan kalau cicak kan warna kuning gitu kan. Agak kuning. Ya. Nah, ini enggak nih putih terus bening gitu.
kelihatan organ di dalam gitu. Oh, gue belum pernah lihat sih cicak kayak gitu sih. Nah itu udah pernah juga Biasanya di cicak rumah. kotor gitu yang agak coklat tuh. Nah iya itu kan yang normal. Ya kalau yang mata-mata biasanya dia transparan kayak gitu bang. Oke. Mata-mata doang sih tapi itu bukan buat gimana-gimana gitu. Oke. Ini kemarin kan si tim gue juga sempat ngobrol juga kan sama lu kan. Katanya ada, bener gak sih ada istilah jatah usia bagi orang yang membantu buat ngilangin santet sama pelet? Nah itu gimana tuh? Gue juga kurang paham tuh jatah usia tuh gimana tuh? Mungkin jatuhnya bukan jatah usia ya. Bukan secara praktikal langsung kayak kita bantu orang kepotong setahun gitu, enggak. Cuman mungkin lebih tadi berhubungan dengan tingkatan ilmu yang dihadapin. Kalau kita maksain buat ngelawan yang ilmu lebih daripada kita, pastinya kita bakalan berangsur-angsur sakit terus meninggal. Karena itu udah terjadi langsung sama saudara dari salah satu temanku ini. Jadi dia maksain buat bantuin orang yang ilmunya lebih tinggi karena memang dia udah dikenal seperti itu. Ya akhirnya dia sakit-sakit sampai ya muntah darah, kadang-kadang tiba-tiba dia kelempar. Ini katanya ya, aku dari ceritanya teman aku nih, dia kelempar ke dinding terus akhirnya sakit-sakitan sampai meninggal, dan meninggalnya itu pun juga ya nggak bagus gitu. Nggak bagus dan nggak wajar lah. Nggak wajar gitu ya kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Makanya kita juga hati-hati pas kita mau bantuin gitu. Kalau misalnya kasus paling horor yang pernah kamu handle atau kalian handle deh, tim. Ada kasus, ntar aku coba lihat dulu ya. Yang paling membekas tuh ya, yang paling membekas deh. Ada tiga kayaknya deh. Yang pertama itu nenek-nenek. Jadi dia mamahnya tetanggaku. Oke. Itu dia kena. Itu serem sih, kayak nenek-nenek tiba-tiba kesurupan jadi monyet. Kayak abang pernah ingat. Padahal dia lagi kaku. Jadi kaki kiri sama tangan kirinya tuh nggak bisa gerak, jadi kayak stroke gitu mah. Yang kedua, kasus santet seorang juragan usaha ayam. Usaha ayam crispy. Waduh, makin spesifik lagi. Usaha ayam crispy. Ya. Kena santet dia? Itu terpanjang. Dia kena santet nih? Dia kena santet. Ya ampun, kasihan. Ya, usahanya masih ada? Masih. Sampai sekarang? Sekarang. Dia juga ada beberapa usaha lain sih, kalau aku tahu. Oke, itu kedua. Jangan diceritain dulu detailnya. Enggak nih, saya diem. Ya, nanti kita ceritain lebih detail lagi. Oke, yang ketiga. Pelet. Wih, menarik nih pelet nih ya. Itu dia dipelet sama cowoknya, tapi ntar lah. Oke, itu gong banget sih. Oke. Gue boleh lihat nggak? Yang di pelet sama. Tapi jangan kaget ya bang, soalnya kayak aku juga pas lihat apa. Oke. Don't judge apa? Don't judge a book by its cover. Bukan yang tadi bahasa kalian. We look, we don't judge. We look, we don't judge. Oke, gitu. we look, we don't judge ya. Ini abang mau lihat siapanya dulu nih, ini ceweknya dulu. Ini nggak usah ditampilin ya, gue lihat aja sendiri ya. Ini kan ada privacy, jadi kita nggak tampilin muka si cowoknya, karena tadi kasusnya cowoknya yang melet kan. Oke, boleh. Ini cowoknya dulu atau ceweknya? Ceweknya dulu ya. Ceweknya dulu. Dulu ya. Ceweknya dulu ya. Ini ceweknya. Weh, oke. Ceweknya ya. Bang jangan kaget bang. Itu dia megang itu ya. We look, we don't judge. We look, we don't judge. Ya. Oke, we look, we don't judge ya. Minum kopi dulu bang, mungkin butuh untuk tidak mengeluarkan kata-kata jelek gitu kan. Kita harus refresh. We look, we don't judge. Oke. Ya. Cowoknya tajir? Enggak. Punya anjing, gue langsung ngeblank anjing. Iya saya juga ngeblank kok pas tahu pertama kali kayak gitu. Oke. We look, we don't judge. Iya. Oke. Ngobrol sedikit deh mengenai kasus yang ini dulu dah ya. Iya. Karena lagi anget nih di mata gua. Anget banget matanya ya. Iya. Pas lihat ya, Masya Allah.
Mohon maaf ini karena berhubungan nggak boleh atau lebih menjaga privasi ya. Jadi kita samarkan namanya dan kita juga tidak tampilkan fotonya. Oke, tapi boleh tahu nggak si ceweknya ini orang mana ya? Kalau ceweknya sih nggak tahu, aku lupa asal dari mana. Cuman dia adalah teman sepupuku. Temennya teman sepupu. Ya, jadi bener no one, aku nggak kenal dia juga. Nggak tahu lah di mana gitu kan. Berarti sepupu kamu yang apa ngajakin dia kayak coba dia ketemu saudara gue gitu. Ya jadi sepupuku bilang ke teman kantornya, teman kantornya bilang ini saudara lu bisa lihat gini-ginian, bisa bantu gini-ginian. Dia bilang bisa. Oh iya nih gue punya sahabat nih, kayaknya dia ada yang aneh nih, gini-gini. Oh dari temennya lagi. Dari temennya lagi yang laporan, bukan si cewek kita sebutnya korban ya? Iya. Bukan si cewek korban ini yang bukan. Jadi kayak ada perantaranya lagi sampai akhirnya aku ketemu sama si korban ini. Itu gimana pertama kali lu ketemu sama si cewek yang tadi di foto itu? Pertama kali nih, apa yang lu lihat? Langsung didatengin ke rumah sih. Nggak, maksudnya apa yang lu lihat kan? Lu tadi mendeteksinya. Oh dari foto ya? Oh iya. Kali ini kan lu ngeliat foto udah. Pas ngeliat langsung ada apa di si perempuan korban ini? Oke, jadi ini tuh pas dilihat, kan aku dikasih dua-duanya tuh, foto cowok dan ceweknya. Oke. Ya justru ya langsung kelihatan dong dari cowoknya. Kan ceweknya dibilang ini kayak bucin banget, tapi bucinnya nggak wajar gitu loh Bil. Si ceweknya. Iya. Pas aku lihat ya ini ceweknya kayaknya underspell ya, itu yang tadi aku lihat dia auranya ketutup. Tapi dia kayak kecintaan banget. Terus aku lihat sih kalau dari looks aku ya, itu tuh hampir separuh jiwanya tuh kayak udah emang udah under control banget, udah kayak robot tau gak? Kayak udah hilang gitu. Kayak udah nggak sadar, orang nggak sadar, jadi kayak cinta mati. Waktu gitu. pas ketemu lu dia marah nggak? Iya, ntar kita ceritain makanya. Oke. Itu hampir aku udah ya Mbak pulang, gak usah kesini gitu. Udah sampai aku gituin. Ketika lu baca dia marah tuh? Marah, malah nuduh aku yang sotoy gitu, kayak pura-pura bisa ini itu. Wow. Saya bilang Mbak kalau nggak percaya nggak mau dibantu Mbak pulang aja gitu. Ya udah, terus dia takut jangan jadi karena temennya itu yang tadi kayak lu jangan kayak gitu ini gitu. Akhirnya dia stay di rumahku. Kebetulan di rumahku kejadian pembersihan itu. Ya. Fun fact, cewek ini kumpul ke bawah sama cowoknya, jadi satu kos, tinggal bareng. Itu ketempelan kuntilanak. Dia switching menjadi ilmu hitam. Dia mulai menyelakai orang-orang sekitar gitu. Enggak, dia nggak mungkin, orang dia sayang banget kok sama aku kok. Semua dia kasih buat aku. Iya Mbak, tapi Mbak dipelet. Tunjukin kemampuannya. Suruh lawan aku. Potongan rambut aku udah jadi gantungan kunci. Potongan kuku. Sayang aku mens gitu. Enggak. Gimana ngerti? Balut aku tuh dikumpulin sama dia. Kayaknya udah hampir semuanya syaratnya kekumpul debil. Kayak sajen gitu ya di kamar kosnya ya. Cah sama cowok ini. Iya tapi kalau aku lagi mens juga suka tetap digas. This is why I am. Asik banget. Saat tiba-tiba di pertengahan pembersihan, cowoknya juga nyerang kita. Aku tuh sempet pingsan dan ibaratnya kayak sukma aku tuh kayak mau diambil gitu bang. Karena em juga udah muak. Ya gue parah ya. Kayak gue pernah dipelet deh. Ini gue serius.